Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Filawati, salah satu dosen di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Salah satu tugas pokok dosen adalah Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Sastra Anak dengan kode mata kuliah MKKP W 20 E02 C 324. Mata kuliah ini diampu di semester 2 oleh mahasiswa yang tentunya yang beralih dari semester 2 ke semester 3. Mata kuliah Sastra Anak membahas secara komprehensif tentang hakikat, karakteristik, dan fungsi sastra yang ditujukan bagi anak-anak sebagai bagian dari perkembangan literasi anak-anak. Melalui kajian terhadap berbagai genre seperti cerita rakyat, dongeng, fabel, puisi, hingga karya kontemporer itu sendiri. Mahasiswa diharapkan mampu memahami struktur, tema, serta nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam teks sastra anak. Mahasiswa memahami sastra anak itu tidak hanya sekadar hiburan, tetapi juga sarana pendidikan karakter, pengembangan bahasa, dan penanaman nilai-nilai kehidupan anak sejak usia dini. Selain itu, mata kuliah ini juga menekankan pada keterampilan apresiasi dan analisis sastra yang kritis dan kreatif. Di mata kuliah ini, mahasiswa juga mendiskusikan tentang dampak teknologi pada sastra anak, serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berkreasi menulis karya sastra untuk anak. Dengan pendekatan teoretis dan praktis, mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa sebagai calon pendidik, juga sebagai orang-orang yang betul-betul memperhatikan literasi anak-anak, sehingga diharapkan dengan adanya sastra anak ini, pengetahuan yang dibawa oleh mahasiswa mampu menghadirkan sastra anak menjadi sebuah media pembelajaran yang tentunya bermakna juga menyenangkan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah sastra anak, ada 3 capaian. Yang pertama, mampu memahami konsep sastra anak, mengidentifikasi isu atau fenomena dalam sastra anak dengan teori yang relevan secara kritis, serta merancang solusi inovatif yang relevan dengan perkembangan sastra anak. Capaian yang kedua, mampu mengaplikasikan teori-teori kesastraan yang mendalam dan komprehensif, serta menerapkannya untuk menganalisis atau mengkaji sastra anak. Yang ketiga, mampu menciptakan karya sastra anak dalam bentuk puisi, cerita rakyat, cerpen dengan mempertimbangkan aspek perkembangan bahasa dan daya imajinasi anak, dan tentunya berorientasi pada pembelajaran literasi anak. Adapun pelaksanaan pembelajaran mata kuliah dilakukan secara luring dan juga daring. Hal ini dilakukan untuk fleksibilitas waktu dan tempat agar mahasiswa dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Metode yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah sastra anak adalah saya menggunakan brainstorming atau diskusi ringan di awal perkuliahan sebagai bagian apersepsi untuk membuka
cakrawala berpikir anak-anak sebelum memulai topik materi yang akan dibahas pada pertemuan itu. Metode selanjutnya saya menggunakan metode kasus, di mana diberikan sebuah kasus yang berkaitan dengan topik yang dibahas pada pertemuan itu, sehingga mahasiswa itu dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan kasus yang diberikan kepada mereka terkait materi yang dipelajari. Kemudian saya juga menggunakan metode PJBL. Ini menjadi salah satu metode pembelajaran karena di akhir perkuliahan itu mahasiswa diberikan arahan, kemudian dibimbing untuk bisa menciptakan sebuah karya sastra anak, entah itu dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerpen, ataupun dalam bentuk drama. Dan tentunya dalam kelompok mereka itu, dalam artian mahasiswa, menentukan tema yang mereka betul-betul ingin garap dalam karya sastra anak yang akan mereka hasilkan, dan itu menjadi proyek mereka di akhir perkuliahan. Selanjutnya, penilaian yang digunakan dalam mata kuliah sastra anak fokus pada keaktifan dan partisipasi aktif mahasiswa melalui kuis atau pertanyaan terbuka ketika kegiatan pembelajaran berlangsung ataupun sebelum diskusi dan presentasi dilakukan. Penilaian ini juga berdasarkan tugas individu tentunya, seperti resume, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Itu menjadi bagian dari penilaian. Kemudian untuk penilaian berbasis proyek, mahasiswa seperti yang disampaikan tadi, mahasiswa menciptakan karya sastra anak dalam bentuk puisi, cerita rakyat, cerpen, dan sebagainya, yang memang perlu dipertimbangkan dari aspek perkembangan bahasa yang mereka gunakan, kemudian ditujukan pada usia berapa, dan daya imajinasi anak yang bisa dijadikan sebagai bahan bacaan di tingkat level itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa? Alhamdulillah baik. Semoga hari ini kita diberi kekuatan, kesehatan yang baik untuk menjalani aktivitas kita, maksudnya dalam proses pembelajaran kita. Baik, hari ini adalah hari masuk pertemuan kedua ya. Setelah minggu kemarin kita menyepakati kontrak perkuliahan, kemudian kita juga sudah diskusi-diskusi kecil untuk topik-topik materi yang akan kita bahas. Jadi sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran kita, maka kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, kita mulai doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Semoga diberkahi ya pembelajaran kita hari ini. Ada yang tidak hadir? Pak Idil tidak hadir ya? So, barangkali masih di jalan, nanti dikontak aja ya. Ya, untuk absensi hari ini silakan buka link aplikasi Syambuke-nya. Sudah, semuanya sudah absen? Sudah. Hari ini sumbernya semua ya, kayak ceria-ceria gitu. Jadi saya sebagai dosen juga semangat untuk mengajar hari ini. Ya, baik adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan membahas terkait materi, hakikat, dan karakteristik sastra anak. Tapi sebelum kita masuk, tentunya Ibu akan melakukan persepsi dulu bagaimana adik-adik memahami tentang sastra anak. Minggu lalu kita ada diskusi kecil ya tentang sastra anak itu. Apa masih ada? Apa mahasiswa, maksud saya adik-adik ini masih mengingat materi kita minggu lalu? Saya Bu, kalau seingat saya sastra anak adalah
salah satu karya tulis yang ditulis oleh anak-anak maupun orang dewasa yang digunakan sebagai media pembelajaran atau media hiburan bagi anak-anak untuk membentuk karakter anak-anak tersebut. Baik, terima kasih Ririn sudah menyampaikan pemahamannya terkait sastra anak. Baik, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini diharapkan kepada adik-adik mahasiswa itu mampu menjelaskan dengan baik dan logis tentang pengertian, ruang lingkup, dan hakikat sastra anak. Yang kedua, adik-adik mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri khas sastra anak berdasarkan isi, berdasarkan bahasa, dan bentuk penyajian dari sastra anak itu. Yang ketiga, diharapkan adik-adik mahasiswa itu bisa menunjukkan kemampuan kalian dalam berpikir secara analitis terhadap pentingnya memahami karakteristik sastra anak dalam proses pendidikan, khususnya dalam pembelajaran. Yang keempat, kalian juga bisa membedakan antara sastra anak dan sastra dewasa. Terakhir, kalian bisa memiliki pengetahuan tentang bagaimana sih menilai kualitas karya sastra anak berdasarkan karakteristik ideal dari karya sastra tersebut. Ya, karena kita berbicara sastra anak, Ibu akan bertanya nih kepada adik-adik mahasiswa, apakah kalian waktu kecil suka membaca? Suka. Atau mungkin sering didongengkan oleh ibu atau ayahnya? Selalu didongengkan sama Nenek ya, ibu juga seperti itu. Ibu senang dengan sastra itu karena memang dasarnya itu dari nenek ibu. Yang sejak kecil itu memang selalu didongengkan dengan cerita-cerita. Dulu namanya Wamboro-Wamboro. Wamboro-Wamboro itu bidadari, tetapi dia diturunkan di bumi seperti itu. Tapi cerita-cerita seperti ini kan sebenarnya di daerah manapun hampir memiliki kemiripan ya. Untuk cerita biasanya tokohnya saja dengan nama yang berbeda. Nah, ketika kita berbicara masa kecil, apa ada yang masih mengingat bacaan sastra anaknya waktu kecil? Maling Kundang. Cerita tentang Maling Kundang. Ada yang lain lagi? Si Kancil, Sang Kuryang, Bawang Merah Bawang Putih, betul. Timun Mas dan raksasa itu ya, iya, betul. Ketika kalian menjawab ini, pasti kalian akan flashback ke masa kecil kan? Aduh, saya suka membaca ini, saya mengenal Timun Mas, saya mengenal Ande-Ande Lumut mungkin, Roro Jonggrang, dan sebagainya. Nah, jadi disinilah mengapa atau kira-kira apa sih yang membuat cerita-cerita itu berkesan sehingga sampai saat ini kalian masih mengingat judul dari cerita yang kalian dengarkan atau yang kalian baca. Apakah karena tokohnya? Ya Bu. Alur ceritanya menarik. Ya. Tokohnya juga. Atau mungkin bahasanya yang ringan? Betul ya. Iya, bahasanya yang ringan. Pesan-pesan hidupnya yang mendalam. Oke, nilai-nilai moral ya. Nah, jawaban kalian ini akan menjadi pintu masuk kita memahami hakikat dan karakteristik sastra anak. Ya. Nah, pada dasarnya sastra anak itu adalah karya sastra yang ditujukan khusus untuk anak-anak, yang disesuaikan dengan dunia dan imajinasi mereka serta cara mereka berpikir. Karena memang dari hakikat sastra itu dilihat dari kemampuannya menyampaikan nilai, hiburan, dan imajinasi melalui bahasanya. Karena metode pembelajaran kita metode kasus, jadi kita akan lebih banyak berdiskusi dan Ibu akan memberikan sebuah kasus di mana kasus ini akan menjadi bahan perenungan kalian untuk memahami karakteristik dari sastra anak itu. Jadi kasus ini akan didiskusikan, Ibu akan membagi kalian berapa kelompok ya? Dari Rahmi aja deh, mulai dari nomor 1. 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, sudah ada 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti bergabung dengan kelompoknya. Ya, silakan cari kelompoknya. 3, 2, Baik. Jadi setiap kelompok nanti akan menjawab ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu kan tadi kasusnya ada Ibu Arsya ya. Dia seorang guru bahasa Indonesia. Tapi nanti sebentar kalian baca kembali, Ibu akan tampilkan kembali. Nah, yang harus kalian jawab dari masalah atau kasus yang Ibu tampilkan ini, yang pertama adalah apa kekeliruan Ibu Arsya dalam memilih bacaan bahan ajar sastra anak. Yang kedua, sebutkan 3 ciri utama sastra anak berdasarkan isi, bahasa, dan bentuk penyajiannya. Yang ketiga, mengapa guru itu penting memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik sastra anak dalam proses pembelajaran. Yang keempat, Ibu harap kalian bisa merekomendasikan salah satu cerita anak yang mungkin menurut kalian ini lebih cocok untuk kelas 4 SD itu. Kemudian jelaskan alasan kalian berdasarkan karakteristik sastra anak. Seperti itu ya. Nanti dan Ibu akan menampilkan kembali kasusnya, silakan dicermati. Baik, bagaimana? Diskusinya cukup ya? Jadi setiap kelompok itu harus mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan ya dari analisis kasus tadi. Dari 4 kelompok ini, siapa yang bersedia untuk pertama kali maju ke depan? Saya, Bu. Ya, kelompoknya Riri. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami selaku kelompok 2. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari pertanyaan-pertanyaan untuk kasus yang diberikan oleh Ibu sebelumnya. Yang pertama, apa kekeliruan Ibu Arsya dalam memilih bahan ajar sastra anak? Dari kasus yang saya baca, kenapa anak-anak tidak tertarik terhadap apa yang sastra anak yang diberikan oleh Ibu Arsya? Karena yang pertama itu menggunakan istilah-istilah ilmiah, sedangkan anak-anak belum menjangkau hal-hal tersebut. Yang kedua itu menggunakan metafora-metafora yang terlalu mendalam dan tidak sepadan dengan perkembangan usia bahasa anak. Seperti di mata kuliah lain juga kita belajar di sosiolinguistik tentang perkembangan bahasa anak, dan itu perlu digarisbawahi untuk penulis ataupun orang dewasa yang mendampingi anak-anak dalam memilih bahan ajar sastra anak. Yang ketiga juga yang saya tadi kami analisis itu kenapa anak-anak tidak tertarik, karena bahasa yang digunakan juga cenderung lebih berat, sedangkan anak-anak itu biasanya lebih suka terhadap bacaan yang bahasanya lebih mudah dipahami dan alurnya itu lebih ringan. Dan selain itu juga karena metafora, penggunaan fiksi ilmiah yang tidak sepadan dengan usia anak, maka
itu terasa tidak relate dengan dunia anak-anak. Anak-anak tidak merasa dekat dengan cerita tersebut seperti apa yang disampaikan Ibu sebelumnya, bahwa salah satu karakteristik anak-anak menyukai cerita anak itu karena di dalam ceritanya itu dekat dengan kehidupan anak-anak. Yang kedua, sebutkan 3 ciri utama sastra anak berdasarkan isi, bahasa, dan bentuk penyajiannya. Tentunya untuk isinya itu harus sesuai dengan dunia anak-anak. Yang kedua, bahasanya mudah dipahami, dan untuk bentuk penyajiannya itu sesuai dengan perkembangan bahasa anak dan alurnya lebih mudah dipahami. Yang ketiga, mengapa penting bagi guru memahami karakteristik sastra anak dalam proses pembelajaran? Lagi-lagi seperti yang disampaikan oleh Ibu Vila tadi, bahwa salah satu tujuan sastra anak hadir itu selain sebagai hiburan adalah sebagai media edukasi untuk membentuk karakter anak, sehingga ketika gurunya atau orang dewasa yang mendampingi anak tersebut ingin membangun karakter kejujuran misalnya, maka perlu untuk memilih cerita-cerita yang mengandung tentang nilai-nilai kejujuran, atau misalnya untuk nilai-nilai menepati janji misalnya. Dan ini juga akan saya jawab di poin keempat. Rekomendasikan satu cerita anak yang menurutmu lebih cocok untuk kelas 4 SD dan jelaskan alasannya berdasarkan karakteristik sastra anak. Yang harus digarisbawahi, sebelum kita merekomendasikan cerita anak, yang perlu diketahui adalah apa sih yang ingin dituju sebelum merekomendasikan cerita anak tersebut. Misalnya, saya sebagai guru ingin merekomendasikan sastra anak karena ingin membangun karakter anak-anak agar menepati janji, agar ketika mereka kelak dewasa tidak menjadi pejabat-pejabat yang akan melanggar janji pada akhirnya dan tidak mendengar suara rakyat misalnya. Maka saya akan memilih tentang cerita Timun Mas. Jadi sedikit kita kembali ke cerita Timun Mas. Jadi Timun Mas dan Buto Ijo ini yang bersalah menurut saya adalah si ibu Timun Mas itu, karena sebelum Timun Mas lahir mereka sudah membuat perjanjian bahwa anaknya ketika anaknya lahir dan tumbuh dewasa, maka harus dikembalikan ke Buto Ijo. Tetapi ibunya Timun Mas ini melanggar perjanjian tersebut sehingga harus menanggung risiko yang akan dihadapi. Jadi itu yang harus diperhatikan, karakter apa yang ingin dicapai kepada anak-anak. Dan tentunya kenapa ini cocok untuk kelas 4 SD, karena saya kira untuk usia kelas 4 SD itu sudah memahami baik buruk, sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, sudah bisa mengenal satu tokoh atau lebih. Itu sih kalau dari hasil diskusi kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, sangat luar biasa ya presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2, dan itu memberikan apresiasi yang sangat baik. Dari presentasi kelompok 2 ini kita bisa memahami bahwa ternyata karakteristik dari sastra anak itu selalu identik dengan kebutuhan anak ya. Jadi usia SD kelas 1, sekolah rendah ya, kelas rendah kelas 1, 2, dan 3, di 4, 5, 6 itu adalah kelas tinggi. Jadi bahan bacaan yang guru berikan harus sesuai dengan tingkatan kelasnya. Karena pemahaman, kemudian jumlah kosakata juga biasanya itu mempengaruhi anak-anak dalam memahami bacaan yang diberikan oleh guru. Nah, dari kasus ini kita bisa belajar juga bahwa ternyata bahasa sangat penting dalam menuliskan sebuah karya sastra untuk bacaan anak. Harus sederhana, kemudian jangan terlalu metaforis, dalam artian bahwa metafora ini kan membutuhkan interpretasi yang sangat kuat. Orang dewasa saja kadang-kala kebingungan untuk menginterpretasi satu diksi saja, apalagi anak-anak misalnya kelas 4 SD, seperti itu. Kemudian selain bahasa yang sederhana, perlu juga imajinatif ya. Imajinatif dalam hal ini bisa memberikan ruang untuk anak-anak itu mengimajinasikan atau membayangkan apa yang mereka dengar atau apa yang mereka lihat dari entah itu dalam buku
buku gambar, ya, cerita bergambar, atau mungkin dari video yang ditampilkan oleh ayah ibunya, itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana anak itu bisa membuat atau mengolah sehingga dia bisa berpikir kritis terhadap apa yang mereka tonton, dengar, dan sebagainya. Kemudian penyajiannya itu juga perlu kita lihat. Untuk anak-anak usia 1 tahun, 2 tahun itu mereka suka buku cerita bergambar. Mereka suka cerita yang sampulnya itu warna-warni. Kita saja orang dewasa suka ya kalau sesuatu yang banyak warna, apalagi anak-anak yang memang membutuhkan ruang imajinasi yang sangat positif yang harus didampingi oleh orang tua maupun guru. Ya, sehingga memang sangat penting bagi guru memahami karakteristik dari sastra anak. Ya, hal yang bisa memperkuat dari argumen atau presentasi dari kelompok Ririn tadi mungkin sederhananya seperti ini. Jika kita lihat dari aspek bahasa, sastra anak itu identik dengan yang sederhana dan komunikatif yang gampang dipahami oleh anak-anak. Sedangkan untuk orang-orang dewasa itu dia kompleks dia. Mereka butuh diksi-diksi yang penuh dengan metafora karena mereka sudah memiliki jangkauan kosakata yang banyak, terus mereka sudah mampu berpikir kritis maupun baik secara kritis maupun metakognisi dia, dan retensinya itu sudah cukup bagus dibandingkan dengan anak-anak. Dilihat dari segi tema ya harus sesuai dengan dunia anak. Kalau untuk sastra anak jangan diberikan gambar-gambar seperti di kampus, anak kuliahan, nggak cocok ya. Tetapi kalau untuk novel-novel teen lead, untuk anak SMP, kemudian puisi-puisi yang sifatnya mungkin remaja seperti percintaan, itu memang khusus untuk sastra dewasa. Untuk karakter, anak-anak itu suka dengan tokoh-tokoh anak-anak sesuai dengan kehidupan mereka, ruang lingkupnya mereka. Kemudian tokoh-tokoh binatang seperti kancil, seperti buaya, sapi, dan tokoh-tokoh fabel ya yang identik dalam cerita si monyet dan si kancil gitu ya. Dari situ anak-anak belajar bahwa oh ternyata kalau monyet itu biasanya bersifat rakus. Bisa ketika melihat monyet, anak-anak itu oh iya dia suka makan pisang, dia tidak mau membagi. Misalnya ada cerita si monyet dan si kancil. Kalau untuk sastra dewasa mereka suka sesuatu hal yang lebih fleksibel, dewasa, dan kompleks. Karena memang fenomena kehidupan kita itu sudah di dunia kita ini, orang-orang dewasa apa sih yang mereka tidak ketahui? Apalagi teknologi membangun citra cara pandang yang betul-betul kompleks. Hal-hal yang viral kita suka. Ya, anak-anak tidak ada cerita anak untuk yang viral-viral kecuali mainan viral atau yang sifatnya mainan edukatif. Kemudian jika dilihat dari segi tujuan, yang pertama adalah untuk memberikan edukasi. Kemudian hiburan dan pembentukan karakter. Karena anak-anak di usia dini itu adalah masa golden age-nya. Jadi bacaan, gambar, mainan, hiburan seperti musik, ya memang harus kita kondisikan dengan keadaan mereka, lingkungan mereka, dunia mereka, sehingga karakter itu akan terbentuk dengan sendirinya. Karena di masa golden age itu anak-anak gampang sekali mengikuti. Kalau kita berbicara tidak bagus, kata kasar, pasti dia akan mengulangi katanya. Jadi sebisa mungkin menyiapkan bacaan-bacaan, tontonan ataupun musik-musik, lagu-lagu anak-anak yang lebih edukatif. Untuk dewasa itu ya dia lebih ke refleksi, kritik sosial, estetika, sudah lebih kompleks. Ini mungkin perbedaan mendasarnya ya jika ibu untuk memperkuat argumen dari kelompok 2 tadi ya. Ya seperti itu ya. Jadi untuk refleksi, penutup dan refleksi kita hari ini seperti ini. Sastra anak merupakan media penting dalam membentuk karakter, terutama perkembangan imajinasi anak, dan tentunya kalian bisa memahami hakikat dan karakteristik sastra anak itu adalah sebuah langkah awal untuk mengapresiasi dan menciptakan karya yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Untuk tugas ya, untuk tugas selanjutan silakan buka link yang ibu sudah kirim di grup.
Ya, baik. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.